Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to Yunus Education. Seperti biasa teman-teman, Yunus Education akan selalu membagikan ke kalian semua seputar hal-hal yang datang dari dunia pendidikan. Mulai dari tips and trick, kemudian berbagi contoh-contoh soal beserta dengan cara menjawabnya. Lalu ada juga materi pelajaran di sekolah. Dan masih banyak lagi informasi-informasi penting tentang dunia pendidikan yang akan Yunus Education bagikan kepada teman-teman. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membagikan tentang guru honorer. Dari sisi apa kita akan membahas guru honorer? Sebelum lanjut ke video, kita mau ingetin lagi kepada teman-teman Yunus Education, terutama penonton baru nih dari video ini, jangan lupa terus dukung kita dengan cara yang sangat mudah sekali, yaitu dengan klik tombol subscribe di bawah. Kemudian jangan lupa juga like, komen bagi kalian yang mempunyai saran dan kritik, dan share sejauh mungkin video ini supaya bisa bermanfaat bagi mereka-mereka yang mungkin juga tengah membutuhkan informasi ini. Kemudian yang terakhir yang tak kalah penting, jangan lupa aktifin terus lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari Yunus Education. Dan buat teman-teman yang masih ngerasa kurang nih dengan updatean dari Yunus Education setiap harinya, teman-teman bisa dapetin versi yang jauh lebih lengkap dan lebih banyak, lebih detail, dan lebih semuanya, yaitu di portal kita. Tinggal ikutin aja di www.yunus.id. Nanti linknya bakalan aku taruh di description supaya apa? Supaya teman-teman jauh lebih mudah untuk mengakses informasi yang lebih komplit. Oke, pada kesempatan kali ini sesuai dengan yang aku katakan di awal, kita akan membahas tentang guru honorer atau tenaga honorer di berbagai bidang, yang mana isunya sangat gencar-gencarnya di masyarakat, yaitu tentang penghapusan lah, tentang pengangkatan lah. Nah, pada isu tersebut ternyata ada juga nih usaha atau komentar dari Menpan RB terkait kepastian tentang isu yang beredar. Seperti apa kepastian dari Menpan RB sendiri tentang isu pengangkatan ataupun penghapusan guru honorer? Mari kita simak video berikut. Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan peraturan perundang-undangan mewajibkan penghapusan tenaga honorer. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, para tenaga honorer atau non-ASN mulai tanggal 28 November 2023 seharusnya sudah tidak boleh dipekerjakan lagi di kalangan pemerintah. Pihak Menpan RB membenarkan bahwa aturan penghapusan tenaga honorer memang telah diwajibkan dan harus diikuti jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud oleh Menpan RB adalah Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/SM.M.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aturan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menjelaskan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian atau P3K. Artinya hanya ada dua jenis saja yang berhak untuk bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ketentuannya diatur sebagai berikut. PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 96 Ayat 1 PP Nomor 49 Tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 99 ayat 2 dijelaskan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dapat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya, jika sampai pada tanggal 28 November 2023 tidak kunjung ada pengangkatan tenaga honorer, maka wajib dihapus dan tidak berhak untuk menjadi ASN.
Hal ini sesuai dengan daluarsa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang mana ditetapkan pada tanggal 22 November 2018 dan diundangkan serta berlaku sejak 28 November 2018. Sebagaimana kutipan pada pasal 99 ayat 2 yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa waktunya hanya 5 tahun, yakni tepat pada 28 November 2023, honorer wajib dihapus. Aturan ini juga memuat bahwasanya pegawai non-PNS atau tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dikategorikan sebagai pegawai non-struktural dengan menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum atau daerah. Dalam PP nomor 56 tahun 2012 yang merupakan hasil perubahan dari PP nomor 48 tahun 2005, pegawai honorer adalah seorang yang diangkat oleh PPK dalam instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu. Sebenarnya sebelumnya tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS jika telah memenuhi beberapa syarat, yakni yang pertama, bekerja dan mengabdi pada instansi pemerintah. Yang kedua, diangkat PNS oleh pejabat PPK. 3. Minimal berusia 19 tahun dengan maksimal usia 46 tahun. Yang keempat, sumber gaji berasal dari APBN atau APBD. Kemudian yang kelima, mempunyai masa kerja minimal 1 tahun dan masih terus-menerus bekerja sampai diangkat menjadi PNS. Melansir dari hukumonline.com, penghapusan tenaga honorer dilakukan dengan alasan kesejahteraan bagi para honorer itu sendiri, di mana gaji tenaga honorer sangat jauh di bawah upah minimum regional, sehingga pemerintah dan DPR harus mencari jalan keluar untuk itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tenaga honorer adalah seorang yang diangkat oleh PPK dalam instansi pemerintah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sehingga penataan non-ASN atau tenaga honorer yang dilakukan pada pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah yang cukup strategis dalam membangun SDM ASN yang profesional dan sejahtera. Selain itu, alasan penghapusan tenaga honorer juga adalah agar memperjelas aturan dalam proses rekrutmen. Sistem yang tidak jelas dalam proses rekrutmen tenaga honorer mengakibatkan ketidakjelasan upah minimal yang harus diterima, di mana selama ini masing-masing instansi melakukan dengan cara sendiri dan mandiri pada proses rekrutmen tenaga honorer. Supaya ada standarisasi pada proses rekrutmen dan jelas berapa upah yang akan diberikan kepada pegawai, untuk itu tenaga honorer atau non-ASN mesti didata dan dilakukan pengangkatan pegawai non-ASN sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing instansi. Sementara itu, bagi tenaga honorer yang sampai saat ini belum diangkat jadi ASN, tidak serta-merta langsung diberhentikan. Ada pola-pola rekrutmen yang akan diberikan sesuai pada kebutuhan dengan catatan agar penghasilan yang didapatkan itu layak, setidak-tidaknya sama dengan upah minimum regional. Sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang diundangkan sejak 28 November 2018 yang berlaku 5 tahun. Maka pada 28 November 2023, tenaga honorer wajib dihapus dari instansi pemerintah selama tidak ada ketentuan baru yang mengatur. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, sebagaimana dikutip dari yunus.id pada 5 Februari 2023 dari kompas.com. Anas membenarkan bahwa peraturan perundang-undangan mewajibkan penghapusan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara atau yang biasa disingkat ASN mulai 28 November 2023.